Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu dan masih semangat menyimak prediksi-prediksi dari channel ini tentunya ya. Oke, dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini, yakni pada edisi 20 sampai dengan 21 Agustus 2023 ya. Oke, buat teman-teman semua yang baru gabung ataupun yang sudah join di channel ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau prediksi terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja pada prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin, seperti biasa silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing jika ada yang JP, selama jika yang masih belum kita balas ya untuk laga malam nanti ya. Oke, kembali 5 laga yang akan saya bahas ya. Untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, dimana 2 laga saya ambil dari Italia Serie A, 1 laga dari Prancis Liga 1, dan 2 laga dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama. Dari Italia Serie A ada AS Roma akan berhadapan dengan Salernitana di babak pertama ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangan masih tuan rumah masih lebih diunggulkan ya, yakni AS Roma. Sementara dari AS Roma ada 4 pemain yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Salernitana juga ada 2 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan. Oke, dari 5 hasil pertandingan sebelumnya, AS Roma performanya memang terbilang cukup bagus dengan meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali kalah ya. Sementara untuk Salernitana sendiri juga, dimana di 2 laga terakhir performanya memang cukup bagus dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun ya, dan hanya juga mengalami 1 kali kekalahannya. Oke, untuk head-to-head antara AS Roma dengan Salernitana, di mana AS Roma meraih 3 kali kemenangan, sementara Salernitana ya hanya 1 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang ya. Oke, dan di mana AS Roma bermain di kandangnya sendiri belum pernah mengalami kekalahan, meraih 4 kali kemenangan dan 1 kali seri. Sementara untuk Salernitana menjalani laga tandang belum pernah menang ya, dan 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahannya. Oke teman-teman, setelah kita melihat performa atau statistik kedua tim antara AS Roma dengan Salernitana, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni AS Roma, cukup di handicap min 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Teman-teman silahkan diambil jika kita sehari, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke, laga selanjutnya masih dari Italia Serie A, ada Sassuolo akan berhadapan dengan Atalanta, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke tim tamu yakni Atalanta. 1 pemain dari Sassuolo yang tidak bisa bermain atau absen, dan ada juga 3 pemain masih diragukan ya. Sementara dari Atalanta sendiri ada 4 pemain yang akan absen dan 2 pemain juga masih diragukan ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Sassuolo sendiri, performanya di 2 laga terakhir memang cukup maksimal, dimana 1 kali seri dan 1 kali menang. Sementara untuk Atalanta sendiri di 2 laga juga hampir sama ya, 1 kali kemenangan, 2 kali seri ya. Oke, dan untuk head-to-head antara Sassuolo dengan Atalanta, di mana Sassuolo meraih 2 kali kemenangan, Atalanta juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, untuk Sassuolo sendiri bermain di kandangnya sendiri juga cukup bagus, meraih 3 kali kemenangan. Sementara untuk Atalanta sendiri menjalani laga tandang di 2 laga terakhir juga cukup bagus, 1 kali menang, 1 kali seri ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan di 5 hasil pertandingan terakhir antara kedua tim ini, terlihat hampir sama ya di 5 laga penampilan terakhir kedua tim. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Sassuolo ya, dengan menahan Atalanta di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di under 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sah dia. Oke, untuk prediksi selanjutnya, 1 laga saya ambil dari Prancis Liga 1, ada AS Monaco akan berhadapan dengan Strasbourg ya. Oke, di sini untuk peluang menjelas masih terlihat lebih ke tuan rumah yakni AS Monaco masih lebih diunggulkan, di mana di pertandingan ini di babak kedua ya. Oke, dan dari AS Monaco sendiri ada 6 pemain yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Strasbourg juga sama, 6 pemainnya juga yang akan absen. Dari 5 hasil pertandingan terakhir AS Monaco sendiri, di mana di pertandingan terakhirnya berhasil meraih kemenangan atas Clermont dengan skor 4-2. Sementara untuk Strasbourg sendiri performanya di 5 laga terakhir memang belum pernah kalah, cukup bagus, 2 kali kemenangan, 3 kali seri ya. Oke, untuk head-to-head antara Monaco dengan Strasbourg, di mana Monaco meraih 2 kali kemenangan, Strasbourg juga 2 kali menang, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, untuk AS Monaco sendiri bermain di kandangnya sendiri masih belum cukup maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Sementara untuk Strasbourg sendiri menjalani laga tandang hampir sama, juga belum maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan saja ya di 5 kali laga tandang. Oke, posisi peringkatnya saat ini, di mana Monaco ada di peringkat kelima dengan 3 poin, sementara Strasbourg ada di peringkat 7 juga dengan 3 poin ya.
Oke teman-teman, dari sedikit melihat statistik atau penampilan di 5 pertandingan terakhir antara AS Monaco dengan Strasbourg, di mana di 5 laga terakhirnya memang tidak jauh berbeda, hampir sama-sama kuat ya kedua tim ini. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni AS Monaco. Cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke, lanjut untuk prediksi yang keempat. Saya dua laga saya ambil dari La Liga Spanyol, di mana ada Barcelona akan berhadapan dengan Cadiz. Di sini untuk peluang kemenangan jelas masih sangat besar, memang Barcelona masih lebih diunggulkan ya untuk laga malam nanti. Dua pemain dari Barcelona yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Cadiz juga ada 4 pemain yang bakal absen ya untuk laga malam nanti. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Barcelona sendiri, performanya memang cukup bagus di 4 laga terakhir, 3 kali kemenangan beruntun dan 1 kali seri. Sementara untuk Cadiz sendiri, performanya juga memang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, untuk head to head antara Barcelona dengan Cadiz, Barcelona meraih 2 kali kemenangan, Cadiz 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuan mereka berhasil meraih hasil imbang ya. Oke, untuk Barcelona sendiri bermain di kandangnya sendiri memang hanya mengalami 1 kali kekalahan saja, 4 kali menang. Sementara untuk Cadiz menjalani laga tandang juga cukup bagus, di mana meraih 3 kali kemenangan beruntun dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini, Cadiz ada di peringkat ke-6 dengan 3 poin, sementara Barcelona ada di peringkat ke-12 dengan 1 poin saja. Oke teman-teman, dari penampilan 5 hasil pertandingan terakhir ini, kedua tim ini memang performanya hampir sama-sama cukup bagus ya di 5 laga terakhir. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini tetap saya sarankan teman-teman, ambil Barcelona cukup di handicap min 1/3/4 atau hampir 2 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sedia. Oke, untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir masih dari La Liga Spanyol, ada Real Betis akan berhadapan dengan Atletico Madrid ya. Oke, di sini untuk peluang kemenangannya masih memang cukup besar ke Atletico Madrid sebagai tim tamu. Sementara 2 pemain dari Real Betis yang tidak bisa bermain dan 2 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Atletico Madrid ada 6 pemain ya yang tidak bisa bermain dan 3 pemain juga masih diragukan untuk tampil. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Real Betis sendiri, performanya di laga terakhirnya mampu meraih kemenangan tipis saat berhadapan dengan Villarreal. Oke, dan di 5 laga terakhir mengalami 2 kali kekalahan ya. Sementara untuk Atletico Madrid, performanya di 5 laga terakhir memang cukup bagus, hanya mengalami 1 kali kekalahan. Di 4 laga terakhirnya memang cukup bagus ya, dengan 2 kali menang dan 2 kali seri. Oke, untuk head to head antara Atletico Madrid dengan Real Betis, di mana Atletico Madrid meraih 4 kali kemenangan dan Real Betis juga belum pernah menang, dan di 1 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Oke, untuk Real Betis sendiri bermain di kandangnya sendiri belum pernah meraih kemenangan, 2 kali seri dan 3 kali kalah. Sementara untuk Atletico Madrid menjalani laga tandang juga terbilang cukup maksimal, 2 kali menang, 2 kali seri dan hanya 1 kali kalah ya. Oke, posisi peringkatnya saat ini Atletico Madrid ada di peringkat ketiga dengan 3 poin, sementara Real Betis saat ini ada di peringkat 5 dengan 3 poin. Oke teman-teman, setelah kita bahas atau ringkas bersama untuk 5 hasil pertandingan terakhir, begitu juga untuk head to head antara Real Betis dengan Atletico Madrid. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Real Betis ya, dengan menahan Atletico Madrid di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga di hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silakan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silakan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.